kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan dipersiapkan oleh ketua kelas. Istiadat siap doaan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka mu'affiran kun sayyi'atikum wa tudhilkum mudkhalan karimah. Shadaqallahul azim. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ananda Adelia Fitri, Hadiroh, Ananda Adila, hadiroh, Ananda Agis. hadiroh. Ibu mau tes konsentrasi dulu ya. Sebelum tes konsentrasi coba sudah semangat belum? Tepuk semangat. Tes konsentrasi dengarkan kalau gerakan ayam seperti apa? Ayam ini ya. Bebek, monyet. Ayam, bebek, monyet. Dengarkan apa yang ibu ucapkan. Nanti gerakannya harus sesuai. Kalau monyet gerakan monyet, kalau ayam gerakan ayam, kalau bebek gerakan bebek. Siap, coba. Ayam, bebek, monyet, ayam, bebek, monyet. Ayam, bebek, ayam, monyet, bebek. Berarti betul semua ya? Sudah betul ya? Berarti sudah konsentrasi semuanya. Coba untuk baik, soleh-soleha teman-teman sekalian, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui pengamatan, siswa dapat menguraikan makna surah Al-Qadar dengan cermat. Yang kedua, melalui pengamatan, siswa dapat menemukan makna surah Al-Qadar. Teman-teman, minggu kemarin pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang surah Al-Qadar ya, beserta artinya. Masih ingat apa arti surah Al-Qadar? Malam kemuliaan. Surah Al-Qadar merupakan surah yang keberapa? 97 atau 96? 97. Kalau yang 96 adalah surah Al-Alaq. Surah Al-Qadar terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk golongan surah? Karena diturunkannya di Mekah. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Qadar ya, beserta artinya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah sampaikan betapa pentingnya mempelajari surah Al-Qadar ya. Karena mempelajari surah Al-Qadar itu memiliki beberapa keutamaan ya. Salah satu keutamaan dari surah Al-Qadar adalah pahalanya setara dengan orang yang menghidupkan malam Qadar. Kemudian yang kedua, menjadi pembuka pintu rezeki ya. Baik teman-teman, sekarang coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nanti tolong simak baik-baik ya. Nanti di dalamnya menjelaskan tentang 4 kesalahan yang sering terjadi pada saat membacaan Al-Qadar ya. Silakan simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada episode kali ini, insya Allah kita akan bahas 4 kesalahan dalam membaca surah Al-Qadr. Kesalahan pertama, ketika mengucapkan kata Al-Qadr, huruf Qa yang berada di akhir kata ini tidak terucap oleh membaca atau tidak terdengar oleh pendengar. Seharusnya huruf Qa di kata. Nah itu ya, soleh-soleha barusan sudah dibahas dalam video tentang 4 kesalahan yang sering dilakukan seseorang dalam membacakan surat Al-Qadr ya. Sekarang setelah menyimak, apakah ada yang mau mengomentari isi video atau mau bertanya tentang isi video tersebut? Ya silakan Ananda Adel. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dalam video tersebut. Namun selain 4 kesalahan, masih ada kesalahan lain yang sering dilakukan. Contohnya ayat pertama pada kata inna anzalna. Kata inna sering terbaca 2 harakat, seharusnya 5 harakat karena memiliki hukum bacaan marjain munfasil. Ya bagus, hebat sekali nih. Tepuk tangan untuk Adelia. Ya. Kalau itu betul ya, kata Ananda Adelia. Masih ada kesalahan yang lain, contohnya kata inna anzalnahu. Harusnya dibacanya 5 harokat, tetapi sering terdengar ada yang membaca 2 harokat. Betul ya? Selain 4 kesalahan tadi itu juga betul. Ada yang mau menambahkan atau mengomentari lagi? Ya silakan Ananda Dini. Saya mau menambahkan juga mengenai kesalahan saat membaca surat Al-Qadr. Tidak jarang terdengar orang yang membaca ayat pertama ada kata lailati menjadi lailatu karena keliru atau tertukar dengan ayat kedua dan ketiga yang tulisannya memang lailatu. Hal ayat pertama berbeda dengan ayat kedua dan ketiga. Jika ayat kedua dan ketiga itu lailatu, maka ayat ke-1 itu lailati. Bagus, tepuk tangan untuk Ananda Dini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengomentari video tersebut ya. Itu tandanya berarti sudah memperhatikan isi dari video tersebut. Dan betul sekali apa yang tadi diutarakan oleh Ananda Dini dan Ananda Adel ya, bahwa kesalahan lain yang sering dilakukan yaitu dalam pengucapan inna ya. Kemudian dalam pengucapan lailati pada ayat pertama ya, sering dibaca lailatu seperti ayat kedua dan ketiga karena mungkin sering tertukar atau sering keliru ya. Karena padahal kan harusnya lailati ya, kalau ayat kedua dan ketiga baru lailatu. Nah teman-teman, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, kira-kira apa solusinya yang dapat kita lakukan supaya kita terbiasa membaca surah Al-Qadr dengan baik dan benar? Coba teman-teman ada yang mau memberikan solusi atau mencoba menjawab pertanyaan ibu? Ya silakan Ananda Okta. Solusinya kita harus memperhatikan tulisan surat Al-Qadr dengan baik dan benar, memahami makhraj dan hukum bacaannya, dan terus berlatih agar dapat melafalkan surat Al-Qadr dengan benar. Ya betul ya. Tepuk tangan untuk Ananda Okta. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah tadi mengomentari serta menjawab pertanyaan dari ibu ya. Betul sekali jawabannya, tambahannya juga betul sekali. Tentang tadi hal-hal yang sering terjadi atau kesalahan yang sering dilakukan pada saat membaca surah Al-Qadr. Kemudian selain itu, untuk tadi solusi yang diberikan oleh Ananda Oktav ya, betul ya, bahwa kita harus rajin berlatih ya, kemudian harus memahami, memperhatikan tulisan Al-Qadr, memahami hukum bacaan serta makhraj yang terkandung dalam surah Al-Qadr. Teman-teman, sekarang coba perhatikan ya, hari ini kita akan membentuk kelompok seperti yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan di WA Group ya. Kita akan membentuk kelompok, ada 4 kelompok ya, dan tugas untuk masing-masing kelompok itu bermacam-macam. Yang pertama, ada membuat video ceramah singkat tentang surah Al-Qadr. Kemudian
membuat puisi tentang surah Al-Qadar, kemudian membuat peta konsep atau mind map tentang surah Al-Qadar, dan yang terakhir membuat poster tentang surah Al-Qadar. Ya, nanti teman-teman boleh memilih mau yang mana ya, mau yang ceramah, puisi, peta konsep, atau membuat poster. Ya, baik teman-teman, siapa yang ingin mengambil tugas membuat ceramah pendek? Acung tangan yang tinggi supaya kelihatan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Membuat puisi tentang surah Al-Qadar. 1, 2, 3, 4, 5. Membuat peta konsep atau mind map. Ya. Terakhir yang membuat poster siapa aja? Ya. Nah, nanti yang mau pilihan masing-masing berkumpul dengan yang sama ya. Kemudian untuk tempat pengerjaannya bebas. Mau di luar boleh, mau di dalam juga boleh. Ya, nanti Ibu bagikan LKPD ya, kalian kerjakan sesuai yang ada di LKPD ini, selesaikan dalam waktu 25 menit harus sudah selesai ya. 20 sampai 25 menit harus sudah selesai. Kemudian nanti dipresentasikan oleh kelompok masing-masing sesuai dengan arahan yang sudah dituliskan di dalam LKPD. Siap? Siap. Siap? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Teman-teman sudah berkumpul bersama kelompok masing-masing. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti selesaikan dengan baik. Kelompok 1 membuat peta konsep. Ini membuat ceramah, membuat puisi. Ya, puisi. warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan
rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang terhormat, pidato yang saya sampaikan kali ini bertema tentang keutamaan Lailatul Qadar. Nah, seperti itu ya cara singkatnya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fase surat Al-Qadar, tips meraih malam Lailatul Qadar. Yang ke-1, nikah niat fokus mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sempurnakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Yang ketiga, mendekat pada. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang konsep surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar termasuk golongan surat yang ada diturunkan ke Quran. Terdiri dari 5 ayat surat ke-9 di dalam Al-Qadar. Artinya kemuliaan. Peran pokok surat Al-Qadar tentang turunnya Al-Quran tentang malam yang penuh kemuliaan, yakni Lailatul Qadar yang jauh lebih baik. Ceritaku dengan Lailatul Qadar, karya kelompok 4. Lailatul Qadar, oh malam kemuliaan, ketika malam 1000 bulan telah tiba, seluruh alam semesta memberikan tandanya. Angin supai-supai nan sejuk, mentari tak begitu terik dan panas, malamnya pun begitu menyenangkan. Aku ikut bergegas, memegang tasbih, menyebutkan nama-nama Sang Maha Esa, berderet-deret dalam Quran kulantunkan. Sujudku bahkan lebih panjang dari biasanya, ketika malam 1000 bulan perlahan pergi. Perasaan sedih dan bahagia menghampiri. Aku titipkan kerinduan yang baru padanya. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan. Malam Lailatul Qadar, oh malam kemuliaan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan boleh duduk kembali. Baik, soleh-solehah teman-teman sekalian. Alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil karya masing-masing ya. Dan alhamdulillah semuanya bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap teman-teman terus semangat dalam mengerjakan tugas ya, baik tugas yang sendiri ataupun tugas bersama kelompok. Apalagi tugas bersama kelompok harusnya lebih semangat ya, karena dapat berdiskusi, kemudian dapat berbagi pengalaman, berbagi peran, dan tentunya pengalamannya juga bertambah. Nanti ibu akan beri tugas untuk di rumah. Linknya ibu akan bagikan di WA group ya. Tolong dikerjakan dengan baik. Kesimpulan hari ini masih tentang surah Al-Qadar ya. Surah Al-Qadar itu merupakan surah yang keberapa? 97. Memiliki arti apa? Terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Termasuk golongan surah? Makiyah. Kemudian apa isi kandung? Baik teman-teman, ibu berpesan sekali lagi ya, supaya teman-teman harus rajin beribadah. Bukan hanya pada malam Lailatul Qadar saja, tetapi pada hari biasa juga ya, pada kehidupan sehari-hari juga harus semakin rajin beribadah, sholatnya semakin dimaksimalkan ya, semakin khusyuk, kemudian baca Al-Qurannya juga semakin ditingkatkan. Dan bersama teman, setiap belajar bersama teman semakin kompak ya, kompak dalam pembagian tugas, kemudian kompak dalam menyelesaikan tugas juga, dan kompak dalam penyajian tugas ya. Seperti tadi yang sudah disajikan semuanya mendapatkan nilai ya, dan nilai. Nah teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar tentang hukum bacaan rotakim dan rotarki. Teman-teman boleh dibaca dulu, cari dulu materi tentang rotakim dan rotarki, baik di YouTube, Google, buku bacaan ya. Boleh dicari dulu supaya nanti ketika belajar bersama ibu sudah paham sedikit tentang rotakim ataupun rotarki ya. Nah sekarang kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Untuk berdoa nanti disiapkan oleh ketua kelasnya ya. Namun sebelumnya dirapikan dulu, sudah dirapikan?